Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul thulatsa, hari ke-17 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tatbiq ataupun aplikasi dari ilmi tajwid dan juga qiraah as-sab'ah yang kita terapkan kepada surat Al-Lail, dan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada surat Al-Lail di ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta. Maka qiraah yang kita baca sekarang adalah dari Hafs an Asim, yang mana inna maka hamzah muraqqaqah wa nun kadzalik muraqqaqah. Walakin inna nun musyaddadah fa idan wajabal gunnah. Ma makna dzalik wajabal gunnah? Ay nun al musyaddadah inna makhrajnya keluar dari tabi'ah yang awal, di mana dia asalnya dari torful lisan naninuan, maka karena tasdid maka wajabal gunnah, berpindah makhrajnya dari makhraj tarful lisan menjadi makhraj khaysum, maka dibaca dari hidung, dan dua harokat ini yang dinamakan dengan gunnah. Inna, inna. Maka kita coba, jika kita tutup hidung kita, maka nun di sini tidak akan berbunyi. Kita coba inna, inna. Maka itulah dari hukum gunnah, yang mana dia makhrajnya dari khaysum. Inna sa'yakum, maka sin muraqqaqah wal ya wal ain muraqqaqah wal ya muraqqaqah, sa'yakum wal qaf kadzalik muraqqaqah wal mim muraqqaqah. Tanaum irfa yadak. Maka sa'yakum semuanya muraqqaqah. La syatta falam kadzalik muraqqaqah wa sya muraqqaqah watta kadzalik muraqqaqah wal alif muraqqaqah. Walakin alif huna matabi'i fa idan huwa bimiqdar harakatan la syatta fa hakada ya Talha matabi'i au mad arid lisukun. Laisa mad arid lisukun. Sebabnya tahu. Al-an araf di mikrofon Nasma. Ma huwa sabab laisa mad arid lisukun? Tidak ada huruf setelahnya. Baik, tidak ada huruf setelahnya. Maka hukumnya menjadi mad tabi'i saja. Maka di sini hukum dari tajwid yang ada inna, maka dia
wajabal gunnah harokatan sa'yakum lasyatta. Maka mim sakinah bertemu dengan lam adalah idhar syafawi. Lasyatta maka ta mad tabi'i. Adapun dari segi tatbiq di ilmi al-qiraah, maka tidak ada khilaf di awal dari ayah kecuali di akhir lasyatta. Maka telah terjadi ikhtilaf, 3 khilaf di kalangan al-qurra. Berpendapat madhab dari Hafs an Asim bersama Ruwais yang diriwayatkan kepada Ya'qub al-Hadrami dan begitupun Rauh, dibaca lasyatta dengan fathah. Lasyatta, inna sa'yakum lasyatta. Adapun kum la, maka di sini idhar kum la syatta. Adapun qiraah yang kedua, qiraah Wars an-Nafi' berbarengan dengan Abu Amr, maka keduanya dibaca dengan taklil bila khilaf anhu. Maka di sini Wars an-Nafi' dan Abu Amr membaca inna sa'yakum lasyatta. Lasyatta bitaklil, mendekati kepada fathah. Dan berkesendirian Al-Kisai yang bermadhab al-imalah al-kubra, maka dibaca inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Enak mana? Syatte atau syatte? Enak sate. Lasyatte ada tasdidnya dan pakai sya bukan sin. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Maka ini perbedaan dari 3 qiraah. Adapun dari segi i'rab, inna, maka inna harfu taukid wan nasb, maka dia harf dan dalam keadaan musyaddadah seperti itu, yang di Indonesia kan maknanya inna, maka sesungguhnya. Sa'yakum, maka di sini sa'ya masdar dari sa'aya sa'ya. Maka kalau masdar berarti dia ismun inna mansub. Wa huwa mudhaf wal kaf dhamir muttasil mudhafun ilaih wal mim lil jam'. Wal kaf fi mahalli jar mudhafun ilaih wal mim lil jam'. Inna sa'yakum. Lasyatta, falam huna lam taukid, dinamakan dengan lam muzahlaqah. Dan syatta fi'lun madhi mabni 'alal fathah muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Fa jumlah syatta fi'il wa fa'il fi mahalli rafa khobar inna. Inna sa'yakum la syatta. Maka syatta di sini dalam keadaan khobar marfu bi dhammah muqaddarah mana min duhuriha al alif li ta'adzur.
Maka syatta tadi saya bilang apa? Fi'lun madhi, laisa fi'lun madhi. Tetapi dia adalah ism, maka dia adalah khobar yang marfu bi dhammah, walakin alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'addur. Inna sa'yakum lasyatta. Dan kita sekarang ingin masuk kepada tafsir agar kita mengambil faidah sebelum kita mentatbik dari qiraah. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala di awal surah, wal laili idza yaghsha. Kita ambil tafsir yang paling mudah, tafsir dari para ulama yang kita ringkas, terutama As-Sa'di. Hada qasamun minallah bizaman alladhi taqa'u fihi af'alul ibad ala tafawuti ahwalihim. Wal laili idza yaghsha. Maka waw di sini waw qasam, al-laili makna diartikan malam demi malam. Dan telah kita bahas bahwa Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Maka Allah tidak ada yang membatasi, tidak ada yang melarang. Hanya makhluk yang keinginannya dilarang dan dibatasi. Oleh siapa? Oleh Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sehingga Allah bebas untuk bersumpah dengan makhluknya. Wa huwa yaf'alu ma yurid. Dan dia melaksanakan apa yang dia inginkan. Karena al-lail makhluk ciptaan Allah. Bahkan Allah di saat bersumpah kepada al-lail dengan al-lail, tidak maknanya bahwa lail itu mempunyai keagungan dari segi lebih didahulukan dalam sumpah. Tidak. Karena apa? Karena Allah yang bersumpah. Dan faidah dari bersumpah dengan lail menunjukkan keutamaan malam dari makhluk itu di saat Allah menjadikan sumpah. Lalu kenapa makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah? Seperti di hadis Ibnu Umar, "Man kana halifan falyahlif billah la takhlifu bi abaikum faman arada an yakhlifa falyahlif billah." Tidak boleh kalian semua makhluk bersumpah dengan nama-nama makhluk, nama-nama kakek bapak kalian, tetapi bersumpahlah dengan nama Allah. Falyahlif billah. Lalu kenapa dilarang dan Allah bersumpah dengan makhluknya? Lalu makhluk kenapa tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lainnya? Itulah tadi, karena di saat seseorang bersumpah, maka dia menjadikan pengagungan kepada yang dia sumpah. Maka di saat makhluk mengatakan wallah, apalagi di saat dia dimintai sumpah, di mana datang seseorang mengadu kepada al-qadi, wahai qadi, fulan ibnu fulan telah mengambil tanah saya. Maka sang qadi memerintahkan kepada polismen, tentara, serdadu di zaman dulu untuk memanggil si fulan dan yang lainnya, atau seorang saja biar mudah, si fulan saja. Maka dipanggillah si fulan, ada apa? Ini ada orang yang mengadu bahwa kamu telah mengambil tanah dari orang tersebut. Maka orang ini mengatakan yang diadu itu bukan tanah dia, itu adalah tanah saya.
Maka bagaimana dia mengatakan bahwa si fulan mengambil tanah saya? Mana buktinya?